Ngapain sih kesini? Gue mau tahu kondisinya Adila. Adila aman nama gue. Lu siapa emang? Apaan sih? Apaan sih? Dok, ini pasiennya harus segera dibawa masuk, dok. Dia dokter. Saya nggak akan tenang sampai saya tahu keadaan kamu baik-baik aja, Dil. Maaf Adila. Harusnya aku bisa datang lebih cepat. Apa dia udah sadar? Apa dia baik-baik aja? Saya nggak akan bisa tenang sampai saya tahu kondisi kamu, Adila. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai kayak gini? Kamu tahu kan, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Dan sampai hari ini papa selalu memegang omongan itu. Ayo! Termasuk menyingkirkan kamu dari CEO. Kalau kamu berani bikin malu papa lagi kayak tadi. Siapa? Ini saya. Bapak? Ngapain? Makan. Saya tuh nggak mau dengar kamu ngomel-ngomel di rumah sakit. Kalau di kantor nggak apa-apa. Dan saya nggak suka kalau kamu sakit kayak gini, Adila. Trian mana? Udah berangkat tadi pagi? Ke kantor? Kayaknya sih enggak deh, soalnya nggak pakai baju kantor. Kenapa? Saya minta. Tolong jangan deketin Adila lagi. Dengan atau tanpa persetujuan Anda, saya akan tetap bertanggung jawab untuk keselamatan Adila. Sekarang kamu makan yang bener ya. Tadi kan cuma ngemil doang. Makan yang banyak. Makasih. Apaan sih? Caper banget jadi orang. Masak doang mah juga bisa gua. Bertahun-tahun lama saya bekerja dan memimpin perusahaan. Baru kali ini loh saya melihat sekretaris yang ruangannya ada sama CEO. Sebelumnya, kau punya background untuk sekretaris nggak? Ada kamu latar belakang sekretaris? Tidak, Pak. Terus apa yang membuat kamu merasa layak untuk bekerja sebagai seorang sekretarisnya CEO? Gawat. Gua harus kasih tahu Patrian ini. Aduh, Pak, Patrian angkat dong, Pak. Aduh. Angkat dong, Pak. Nggak usah dicari. Pak Cahyadi, Saya juga mau pulang kok. maaf Pak, saya itu lagi dapat. Saya cuma mampir sebentar. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Saya nggak khawatir kok Pak, saya cuma ada tadi mau ngirim. Lama-lama bisa jantungan gue kerja di sini. Pak, Papa kok kesini nggak bilang-bilang, Pak? ini masih perusahaan Papa kan? Maaf, Pak. Tadi aku keluar sebentar. Itu ada yang baru ya di ruangan kamu? Trian, Papa ingetin kamu sekali lagi ya. Ini kantor dan perusahaan Papa. Papa nggak mau ada urusan lain yang mengganggu pekerjaan kamu. Paham kamu? Iya, Pak. Adila. Semoga Papa nggak ngomong yang macam-macam ke dia. Sebelumnya, kau punya background untuk sekretaris nggak? Ada kamu latar belakang sekretaris? Terus apa yang membuat kamu merasa kamu layak? Tolong kamu pikirin ya perihal resign itu. Kayaknya emang gak ada lagi alasan untuk aku tetap kerja di sini. Adila? Kamu tadi ketemu sama Papa? Kamu nggak apa-apa kan? Dia nanya apa? Pak Cahyadi bilang, kenapa saya bisa ada satu ruangan sama CEO? Ada yang lain? Terus apa? Apa aku ajuin resign sekarang ya? Tapi... Kok kamu malah diem sih?
Meja saya tuh harusnya nggak di sini Pak, tapi di luar. Apaan sih masalah meja aja kok marah sih? Iya, pindahin meja saya keluar lah Pak. Enggak. Pindahin. Nggak mau. Pindahin Pak. Enggak. Pindahin. Enggak. Pindahin Pak. Ya udah kalau gitu, saya juga mau meja saya dipindahin keluar. Bapak nih maunya apa sih Pak? Kerja. Saya mau ngecek data-data kemarin. Sekarang? Ya sekarang. Kan sekarang udah waktunya pulang Pak. Ya emang kenapa, kan bisa lembur? Kenapa, masalah? Ngapain kamu? Mau ambil ini Pak. Sus, pasien nomor 2 tolong pindahin ke nomor 3. Dan yang trauma ringan tolong diobservasi dulu. Baik dok. Satu lagi. Yang belum isi form tolong dibantu ya. Baik, kalau gitu saya permisi dok. Ya. Kalau gini caranya, kayaknya aku nggak akan sempat jemput Adila deh. Halo? Halo sayang. Sorry banget nih, kayaknya aku nggak bisa jemput kamu deh. Soalnya pasien di rumah sakit masih banyak banget. Jadi aku belum bisa ninggalin rumah sakit. Gimana kalau aku pesenin taksi online aja? Jadi aku masih bisa pantau lokasi kamu. Tapi aku ini masih lembur juga nih. Aku masih banyak kerjaan juga sih. Kamu masih lembur? Sama siapa aja? Aku sama Patrian aja sih. Soalnya masih banyak banget dokumen yang harus aku cek. Mau apa lagi sih, Trian? Emang nggak bisa ditunda besok aja, sayang? Karena ini dokumennya untuk besok sih. Nanti kalau aku udah selesai, aku kabarin kamu pasti. Ya udah sayang, nanti kalau keburu aku jemput kamu ya. Kamu hati-hati. Gak usah, kamu gak usah mikirin untuk jemput aku. Gak apa-apa, kamu fokus kerja aja di sana. Pasti lagi teleponan sama dokter gadungan itu. Adila, Iya Pak. bisa jangan sambil teleponan nggak? Kerjaan kita masih banyak loh. Iya Pak. Rama, aku matiin dulu ya, aku lanjutin dulu biar cepet selesai juga, bisa cepet pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus selesain semua kerjaan. Apapun yang terjadi, malam ini aku harus jemput Adila. Kita kerja di situ. Bawa berkas-berkasnya. Ayo biar kamu fokus. Lucu banget dia kalau lagi serius begini. Ada apa Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutin aja, Bu. Oh ya, ini saya mau pesan makanan. Kamu mau makan juga nggak? Oh, saya selesaiin ini dulu aja Pak. Lagian saya juga belum lapar. Oke. Aduh, pakai bunyi segala lagi. Lapar itu manusiawi kok, Adila. Jadi nggak usah ditahan-tahan. Dan tadi saya juga udah pesenin kok makanan ke kamu. Memang saya itu selalu selangkah di depan. Lanjutin. Kenapa Pak? Permisi Pak. Kan, udah datang makanannya. Oke. Silakan Pak, Mbak. Makasih ya. Permisi ya Pak. Iya.
Makan yuk. Ya, Bapak duluan aja, Pak. Itu perut kamu udah 2 kali bunyi loh. Dan kalau kamu sakit di saat lagi lembur sama saya, itu jadi tanggung jawab saya. Itu lapar namanya. Apa sih, Pak? Saya bisa makan sendiri kali, Pak. Sini. Nah, gitu dong makan. Pintar banget. Kalau kayak gini kan sehat nanti jadinya. Bapak bisa stop ngomel nggak sih, Pak? Saya itu cuma ngasih kamu saran. Kamu lihat, kalau misalkan kita makan kayak gini, ada tenaga, kerja pun juga jadi fokus. Dikit lagi dagingnya. Ayo. Apa sih? Sok perhatian banget. Udah. Saya butuh informasi ya tentang perempuan itu. Segera. Kenapa, Pak? Ada masalah kantor? Ma, duduk. Ini kayaknya Papa salah deh, Ma. Menjadikan Trian sebagai CEO perusahaan Papa. Anak itu sama sekali belum siap loh. Ya, nggak akan ada yang pernah siap, Pak. Memang harus dikasih kesempatannya. Ya tapi semua keputusan dia yang diambil selalu gegabah, Ma. Ini image perusahaan menjadi taruhannya. Papa nggak mau. Kalau dia mengambil keputusan yang salah, perusahaan menjadi taruhannya. Papa nggak mau itu. Kalau memang itu masalahnya, Pak, mungkin Trian butuh penasehat untuk membantu menjaga nama baik perusahaan. Maksudnya kamu PR konsultan gitu? Iya, tapi Papa nggak percaya kalau ada orang luar yang mampu menyimpan rahasia perusahaan Papa. No, bukan orang luar, Pak. Andra? Andra? Andra itu sudah pengalaman, Pak. Mama lihat sendiri kok bagaimana dia menangani klien. Kliennya selalu puas sama pekerjaannya dia. Kalau Papa masih belum yakin, gak usah langsung buat perusahaan. Jadi PR konsultan pribadinya Trian aja dulu. Bantu kelola image dan pendekatan komunikasinya sebagai CEO. Ya kan? Terus sekarang Andranya mana? Andra, sini. Andra, sini Andra. Papa mau ngomong. Papa mau bicara sama kamu. Ayo duduk. Iya, Mas. Akhirnya tadi dia ke toilet jadi bisa kabur. Aduh. Kamu itu apaan sih? Main kabur-kaburan aja? Lah, saya kan kerjanya udah selesai, Pak. Ya, saya mau pulang. Ya kamu kan bisa ngabarin saya dulu. Kamu bisa ngomong ke saya kalau misalkan... Aduh.
Nah ini nih yang bikin saya males pamit sama Bapak. Banyak ngomongnya. Saya itu kepikiran sama kamu. Kalau pulang jam segini, kamu pulangnya naik apa? Bener juga, aku pulang naik apa ya? Iya, bisa naik taksi. Kamu nggak takut kalau kamu diculik lagi kayak dulu? Udah saya antar. Nggak mau. Saya antar. Aduh, Pak, nggak mau. Kita mau sampai kapan sih debat kayak gini tentang saya nganterin kamu pulang? Iya makanya stop maksa untuk nganterin saya pulang, Pak. Ada orang tua saya loh. Ya saya kan bisa nganterin kamu jauh dari rumah kamu. Nggak mau. Ya ampun. Pak Cahyadi. Iya, dasar. Untung aja dia gampang ditipu. Kalau enggak, pasti lembur lagi. Basnet! Woi, buruan! Tolong, Jendral! Aduh! Kabur! Jalan kamu gak apa-apa? Kamu sih dari tadi udah saya bilang mau saya anterin. Kenapa sih Pak, saya bisa sendiri? Ya udah sini. Nggak, saya bisa sendiri. Udah saya anterin, biar saya obatin dulu. Nggak usah Pak, nggak usah, saya bisa Ini sendiri. kamu luka loh, Dil. Adila? Nggak, saya bisa sendiri. Udah, ayo semua ikut saya. Nggak mau. Saya bantu dulu, Nggak Adila. mau, Pak. Gimana bisa sendiri? Gimana kamu ke rumah sakit kalau kayak gini? Ya bisa, saya bisa sendiri. Udah, ayo ikut saya. Lepasin. Kamu gak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Lu gak dengar dia udah minta dilepasin? Ya kamu bantuin dia. Lu gak ngeliat tangannya luka? Kamu gak apa-apa, sayang? Nggak mau kok. Gua minta sama lu. Jangan pernah deketin Adila lagi. Karena setiap kali Adila deket sama lu, dia selalu dalam bahaya. Jadi gue minta, jauhin tunangan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahan dikit ya, ini pasti perih. Aduh. Iya, tahan ya. Jadi sebenarnya tadi gimana ceritanya? Ya jadi aku tuh lagi jalan, terus tiba-tiba aku dijambret, ditarik tasnya, tapi gagal makanya aku jatuh. Itulah kenapa aku minta kamu untuk resign. Kamu selalu aja diminta untuk kerja lembur, tapi aku nggak bisa selalu jemput kamu. Aku tahu kamu ini orang yang mandiri dan nggak pernah minta untuk dijemput. Tapi aku selalu khawatir banget sama kamu. Ya, maaf ya. Aku janji deh, aku akan lebih hati-hati ke depannya biar kamu gak khawatir terus. Nah, kamu nggak perlu minta maaf. Mungkin akunya aja yang lebay, terlalu khawatir sama kamu. Mbak Dila, tadi Bunda nyuruh aku ngasih. Sorry, salah timing ya? Oh enggak kok. Enggak apa-apa. Kenapa?
Enggak, ini tadi Bunda nyuruh aku ngasih brosur ini. Oh. Aku balik kamar dulu ya. Iya. Iya, iya. Itu apa? Ini brosur pernikahan. Kamu yang suruh Lucy cari ini? Enggak. Kamu udah ngebet? Enggak. Canda. Tapi kayaknya emang pernikahan kita harus dipercepat deh. Supaya aku bisa terus jagain kamu 24 jam. Morning, Ma. Selamat pagi. Kok sendirian sarapannya? Papa udah berangkat duluan tadi, soalnya ada meeting. Oh, Andra kemana? Oh, Andra hari pertama masuk kerja hari ini. Jadi tadi pagi-pagi dia udah jalan. Masuk kerja? Oh, Andra berarti dapat klien baru gitu? Ya, begitulah. Oh, it's good for him kalau gitu ya. Tapi emang Andra cocok sih jadi PR consultant ya, Ma. Kayaknya setiap kliennya ada masalah, itu isunya nggak pernah ke blow up gitu ke media. Menurut Mama dia belajar dari yang terbaik. Ya semoga aja klien barunya ini nggak banyak bikin blunder dan nggak banyak bikin masalah. Iya, semoga ya, Ma. Kok meja Adila nggak ada nih? Siapa yang berani mindahin meja Adila tanpa ngomong ke gua? Pasti Bimo tahu. Halo Bim, ini siapa yang mindahin meja Adila? Anu itu Pak, itu saya apa, Anu. Gue yang mindahin. Loh, Indra? Bukannya lo lagi ke tempat klien baru lo? Atau ternyata gua klien baru lo? Iya, jadi Papa semalam minta gue buat jadi PR konsultan lo. Sebegitu nggak percaya bokap sama gua ternyata ya? Bukan gitu, Mas. Coba deh, lo lihat dari sisinya Papa, pemilik perusahaan. Dia cuma nggak mau perusahaan yang baru lo pimpin itu nggak bisa survive. Itu aja kok. Dan gue ngerti kok, pasti nggak nyaman buat lo kan. Apalagi lo pasti juga ngerasa seakan-akan selalu ada yang menjagain lo, ngawasin lo gitu. Tapi Mas, kita kan sama-sama pinter baik buat perusahaan ini, ya kan? Dan karena kita kakak adik, seharusnya kita lebih gampang dong saling cover dan terbang sama-sama. Ya, tapi kan nggak harus kayak gitu, Ndra. Ini cuma masalah kecil. Ini cuma masalah meja. Ngapain lu sampai mindahin meja kayak gitu sih? Gue itu sengaja naruh meja di situ biar gue bisa komunikasi lebih mudah sama sekretaris pribadi gue. Mas udah tenang dulu, Mas. Gue ngerti kok, ya. Gini, mungkin kalau di posisi gue bisa ngerti. Tapi kalau lihat staff-staff yang lain, mereka belum tentu bisa paham akan hal itu, Mas. Gue cuma nggak mau loh, Mas. Ada gosip lagi di antara lo sama Adila. Dan Bapak kemarin datang ke sini kan, Mas. Lo tahu, Mas, dia gimana kalau lagi nggak suka sama orang. Gue juga udah ketemu kok sama Adila. Orangnya baik ya, dan profesional. Tapi Mas, sayang kan, hanya karena ego sesaat lo jadi harus kehilangan aset berharga kayak dia. Alhamdulillah. Akhirnya balik lagi ke meja ini. Gak perlu lihat muka orang itu terus. Dila, kok lo di sini lagi? Seneng banget. Akhirnya kita bisa ghosting bareng lagi deh. Iya sih.
gosip aja otak lo kerja. Iya, sensi banget. Iya kan gue bacain ya. Apaan gue? Kalian dari mana? Habis dari HRD. Katanya cuti tahun lalu tuh harus diambil, soalnya kalau nggak diambil di bulan ini bakalan hangus. Lo udah cuti nggak? Emang bakalan di-approve cutinya? Pasti di-approve. Lo kalau ada ajuin sekarang deh daripada hangus ntar. Aduh, tapi ntar dulu deh, mau cuti kemana juga ya? Ya kemana kayak dia rebahan, kayak lu di rumah kayak tidur gitu. Iya sih. Jangan Al. Ih, fokus banget sih lo kerja. Kalau pasien ini udah bisa pulang hari ini, Dok. Jadi hari ini dokter udah nggak ada pasien lagi. Oke, terima kasih ya. Baik, Dok. Kalau gitu saya permisi ya, Dok. Kalau udah nggak ada pasien yang harus aku urusin, apa aku ambil cuti aja ya? Buat siapin pertunangan aku sama Adila. Rama? Tumben nelfon jam segini? Halo? Kenapa sayang? Halo Dil. Pasien yang aku urus harusnya hari ini udah boleh pulang. Dan rencananya aku pengen ambil cuti besok untuk siapin pertunangan kita. Itu juga kalau kamu bisa ambil cuti besok. Gimana? Dani, ada apa lagi nih? Bisa. Kebetulan banget aku juga bisa cuti. Ya udah, kalau gitu mulai besok kita bisa siapin pertunangan kita. Ya udah. Oke, bye. Dah. Pertunangan. Jadi hubungan mereka beneran seserius itu. Nah, lo kenapa? Naura? Dil, si Naura kenapa kok nangis? Waduh, gak bilang apa-apa sih tapi. Apa ya? Padahal masih satu kantor. Tapi saya udah nggak bisa lagi ngeliat kamu sepuasnya, Adila. Udah lama nggak ngeliat, kok dia makin cantik. Pak, kenapa sih bengong? Hah? Apaan sih, nggak usah marah-marah kayak gitu kali. Ngomongnya biasa aja, bisa gak? Ini ada dokumen yang harus ditandatanganin, Pak. Ya biasa aja, nyampeinnya kan bisa. Udah kamu cek? Udah. Bener? Iya. Yakin kamu? Bapak nggak percaya? Ya dicek aja, Pak. Ya udah. Itu aja marah-marah. Saya cek nih. Luka kamu gimana? Udah diobatin belum? Ya udahlah. Tunangan saya kan dokter. Ya kalau cuma pakai plester doang kayak gitu, mas saya juga bisa kali. Nggak usah kuliah lama-lama. Kayaknya aku harus ngomong sekarang deh soal cuti. Kamu ngapain masih di situ? Kangen sama saya? Ini, saya itu mau izin cuti. Nggak boleh? Itu kan hak saya sebagai karyawan, Pak. Lagian cuti saya banyak yang belum kepake dan kalau nggak dipakai juga kan hangus. Tahu dari mana? Itu peraturan dari mana ya? Ya peraturan perusahaan yang Bapak pimpin ini. Ya tetap aja nggak boleh. Sekarang saya tanya, emang kamu mau kemana? Ya saya ada urusan pribadi, Pak. Saya juga punya urusan pribadi kok. Semua orang di perusahaan ini punya urusan pribadi. Kamu mau ngapain? Mau nongkrong? Mau makan malam? Kan bisa diundur. Kalau saya cuti, baru kamu cuti. Saya mau persiapan lamaran, Pak.
Lamaran? Emang cepat itu? Lamaran? Mas, lagi di waktu? Ndra. Ya udah. Cuti kamu saya approve. Mas, ada yang pengen kamu sampaikan ke saya? Udah Pak, itu aja. Makasih Pak. Pak. Gimana Pak dengan videonya? Saya sih oke. Oke, deal. Selamat ya Pak. Semoga lancar sampai hari H-nya. Terima kasih. Saya permisi Pak. Ya. Gimana sayang? Kamu suka kan? Suka dong sayang. Saya itu mau izin cuti. Hah? Saya mau persiapan lamaran, Pak. Sakit banget dengernya, Dil. Kamu harusnya jadi milik saya, bukan dia. Ini bagus ini aja kali. Ini bagus sih, simple, tapi ada pilihan lain nggak, Mbak? Ya, Mas. Nah, kalau ini gimana? Hah? Serius kamu? Iya, suka lah. Makasih ya. Jarang tahu ada cowok yang mau ribet soal lamaran. Kok kamu tahu sih? Jarang ada cowok yang mau ribet soal persiapan lamaran. Jangan-jangan cowok kamu banyak ya? Ih! Apa sih? Enggak lah. Bercanda. Harusnya saya yang gandeng kamu, Dil. Harusnya saya yang di sebelah kamu. Coba aja ya. Kalau kita itu punya banyak waktu berdua kayak gini. Kalau aku pulang kerja capek-capek, kamu pasti udah nungguin aku di rumah dan disambut dengan senyuman kamu yang manis seperti ini. Ya, pasti bahagia banget ya rasanya kalau bisa sampai kayak gitu. Sayang, gimana soal penawaran aku kemarin? Udah kamu pikirin? Udah. Besok aku akan kasih surat resign. Makasih ya. Aku yang makasih dong. Aku tuh nggak inget kapan terakhir kali aku sebahagia ini. Dan aku juga mau terima kasih sama kamu. Karena kamu udah mau menerima aku dalam hidup kamu. Dan aku janji sama kamu, aku akan selalu berusaha untuk bahagiain kamu.
Iya, Mama sabar. Nanti aku ajak ketemu ya sama Adila, biar kenalan langsung. Aku yakin deh, Mama pasti seneng sama dia. Iya, aku pengen banget, tapi aku lagi sibuk ini. Nanti ya, untuk sekarang aku kirimin dulu fotonya. Mama lihat dulu, ya? Oke. Lucy, ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yuk. Cie, hari pertama kerja. Udah rapi belum? Udah. Sayangnya bentar lagi aku resign. Ya nggak apa-apa, kan barisan buat jadi Nyonya Ramadhani. Ih, apa sih? Makasih ya Mbak. Berkat Mbak aku bisa kerja di sana. Nah, bukan gara-gara aku dong, itu udah rezeki kamu. Jadi, yuk hari pertama kerja kan gak boleh telat. Apa nih? Saya mau resign, Pak. Ini ya? Maksud Bapak robek kertas itu tuh apa ya? Kamu nanya apa maksud saya? Saya itu nggak ngasih kamu untuk resign dari kantor ini. Jadi kalau kamu mau ngeprint seberapa banyak pun, saya tetap akan ngerobek kertas ini. Tapi kan resign tuh hak saya. Ya terus penaltinya? Saya bayar? Ya oke, kalau kamu mau bayar, tapi alasannya apa? Harus yang jelas dong. Lah, alasan saya kan jelas, Pak. Apa? Saya nggak sanggup kerja sama Bapak. Apa alasannya? Kenapa? Alasannya, yang pertama, saya capek lembur terus, Pak. Yang kedua, mental saya rusak deket-deket sama Bapak terus. Karena Bapak itu banyak maunya tanpa perencanaan yang jelas. Yang ketiga, Bapak itu berantakan. Bukan cuma soal jadwal sih, Pak, tapi juga soal peletakan dokumen-dokumen. Dan yang keempat, Bapak itu galak. Kata siapa saya galak? Hah? Saya itu sabar dan baik hati. Dan alasan kamu gak masuk akal. Jadi saya nggak akan ngasih kamu untuk resign dari kantor ini. Surat kamu juga udah saya robek. Jadi sekarang silakan kamu kembali bekerja. Terima kasih. Enak aja bilang saya galak. Bisa-bisanya orang saya baik hati dan sabar kok. Terus kenapa dia bisa tiba-tiba ngasih resign kayak gitu coba? Apa sih masalahnya? Robeknya gimana nih posisinya tadi? Mana sih? Nah, ini. Bersama surat ini saya Adila Syafitri mengajukan pengunduran diri. Apa sih? Pokoknya aku nggak boleh nyerah. Mbak, ini ada dokumen yang harus ditandatangani sama Pak Trian. Oh, kamu langsung aja deh masuk ke ruangan Pak Trian. Oh, aku boleh masuk ke ruangan Pak Trian langsung? Gak apa-apa, masuk aja. Kalau gitu aku permisi ya, Mbak. Iya. Masuk. Masih saya yakin bahwa kesempatan yang diberikan bla. Permisi, Pak. Ini ada dokumen yang harus ditandatanganin. Kenapa kamu yang ngasih? Itu Pak tadi soalnya katanya... Loh, kamu kan tahu saya punya sekretaris pribadi. Seharusnya apapun itu dokumen surat harus melewati sekretaris pribadi saya. Kamu ngerti kan?
Dan saya nggak suka ya kalau ada karyawan atau staff yang nggak ngikutin peraturan di sini, ngasih surat seenaknya. Maaf Pak. Dan ingat kamu ya, saya nggak mau ada orang yang ngasih surat mendadak ke saya, apalagi surat resign. Saya nggak galak. Saya kan lembut dan perhatian. Sini dokumennya. Udah saya pegangin, kamu jangan kayak gitu dong. Saya jadi nggak enak loh kalau kayak gitu. Yaudah nggak apa-apa. Nanti saya tanda tanganin ya. Silahkan bekerja. Saya permisi Pak. Mbak. Semangat ya kerjanya ya. Ini apa? Sudah. Ini kamu ngeprint berapa banyak sih? 1 rim, Pak. Gak apa-apa kalau mau dirobek terus, nanti paling perusahaan ini kehabisan kertas. Oh, kamu apa sih? Resign. Yakin? Yakin? Bener? Enggak. Yakin? Hah? Tuh katanya. Nggak yakin kan? Apa sih, Pak? Kamu yakin? Yakin, Pak. Bener? Iya. Yakin? Iya. Kamu yakin? Pak. Nggak yakin kan? Yakin. Terus gimana soal pasal 2 perjanjian kita? Saya kan udah bilang Pak ke Bapak, bersertaan dengan surat resign saya ini, saya akan bayar penaltinya. Sesuai perjanjian yang tertera di kontrak. Ternyata Adila bener-bener serius. Tolong ya Pak, jangan persulit hidup saya lagi. Saya tuh nggak pernah bermaksud untuk mempersulit hidup kamu, Adila. Saya pikir-pikir dulu. Apapun keputusan Bapak, saya akan tetap resign. Tolong dimengerti ya Pak. Saya tuh nggak sanggup Dil kalau harus kehilangan kamu. Waduh, kenapa makannya tiba-tiba jadi banyak banget ini? Jangan-jangan... Pak, maafin saya Pak. Mendingan Bapak banyak-banyakin berdoa Pak, sama nyebut. Kakak semua mati? Enggak Pak. Bukan gitu maksud saya. Saya cuma aneh aja Pak. Lihat Bapak tumben makannya sampai banyak gitu Pak. Kayak baru makan dari SD Pak. Saya tuh lagi stres tau Bim. Iya, tapi kan walaupun stres Bapak bisa tenang gitu makanya menikmati Pak. Saya tahu Pak, kerjaan Bapak berat banget Pak. Bukan masalah kerjaan saya Bim. Ini masalah Adila. Dia mau resign. Hah? Resign Pak? Beneran Pak? Bukannya Bapak bisa tahan aja gitu kan? Bapak CEO Pak. Kalau saya CEO-nya, saya kan nggak bisa ngebatasin dia, Bim. Dia juga punya hak untuk resign. Pak, tenang aja itu Pak. Ayamnya nggak salah apa-apa Pak. Kamu bisa diem sih? Mau tahan saya kamu? Saya lagi kesel gue ditahan-tahan. Ini kan juga ayam juga udah mati. Iya Pak, maaf Pak. Udah makanan kamu. Saya makan ya nanti. Pak, jangan Pak. Udah sini saya makan. Pak, saya ini cuma 1 doang, Bapak 4 Pak itu Pak. Udah sini saya makan. Pak, saya lama Pak ordernya. Pak.
Pak, kok dikobok, Pak? Pak, itu saya ordernya dari tadi. Baru dateng, Pak. Udah Bapak makan. Enggak, Pak. Ya, Pak. Bim. Sakit aja saya, Bim. Sakit. Astaga, Bim. Dil, lo yakin mau resign? Ya, aku nggak punya alasan lagi buat bertahan di sini sih, Mak. Lagi juga kan Rama tuh minta aku untuk resign. Kenapa lu, Nang? Kenapa? Gak apa-apa. Jadi, Dokter Ramadil yang minta lo buat resign. Lo yakin mau ngorbanin kerjaan lo cuma buat cowok? Nang, jangan sembarangan kalau ngomong. Gue tuh udah kenal banget sama Dokter Rama. Gue tahu Dokter Rama itu orangnya kayak gimana. Dia itu cowok yang bertanggung jawab. Dia bakalan jadi suami yang baik buat Adila. Dan gak semua cowok itu kayak Dokter Rama. Harusnya aku yang jadi perempuan beruntung itu, Dan. Ya kan gue cuma ngingetin doang. Sebagai cewek, lo itu harus punya cita-cita, punya kesibukan sendiri juga. Yaudah deh, gue lanjut tangan. Nang. Kenapa sih tuh anak? Lagi PMS ya? Terus kalau Mbak Adila resign, posisi sekretaris Patrian kosong dong? Harusnya sih ya. Aku harus gantiin posisi Mbak Adila. Ya terus kenapa? Lo mau gantiin? Aku cuma nanya doang, Mbak. Ndra? Mas. Udah dari tadi? Enggak, baru kok. Banyak juga tuh ya yang resign. Iya nih, baru aja mau gue tanda tanganin. Resign juga di akhirnya. Nggak kuat kalian sama apa-apa. Kalau saya tanda tanganin surat ini, itu berarti saya sudah ngerelain kamu, Dil. Tapi sampai kapanpun saya nggak akan pernah rela. Nggak ditanda tangan, Mas. Tadi mau ngapain kesini? Ada sesuatu? Atau gimana? Oh iya, ini gue tadi mau ngebahas ada beberapa strategi PR yang kayaknya perlu gue presentasiin ke lu deh. Lu ada waktu nggak? Bisa. Nanti atau enggak gue ke ruangan lo aja. Oh, oke. Yaudah gue tunggu ya. Boleh, Mas? Bim? Ya, Pak? Saya minta tolong sama kamu, Bim. Tolong kasihin semua berkas-berkas ini ke HRD. Dan tolong sampein ke Adila. Dia bisa mulai untuk handover pekerjaannya. Dan satu lagi, kasih tahu ke dia kalau dia nggak perlu untuk menghadap lagi ke saya. Bapak yakin, Pak? Saya nggak kuat kalau harus ngeliat wajah kamu, Dil. Sebagai perpisahan. Mungkin ada yang perlu saya bantu lagi, Pak. Misalkan farewell party gitu, Pak. Farewell party? Bukan, maksud saya annual party, Pak. Oh, boleh. Annual party boleh. Paling nanti saya minta izin buat staf-staf bantuin saya, Pak, buat menyiapkan semuanya. Makasih, Bim. Mari, Pak. Cuma ini yang bisa saya lakuin sebagai tanda perpisahan untuk kamu, Dil. Permisi, Mbak Adila.
Bisa kita bicara sebentar? Oh, bisa Mas? Tunggu di ruang meeting aja kali ya? Boleh. Kasih. Ya. Maaf Mbak, oh ya, saya ada ini Mbak, beberapa daftar rekan vendor dan juga ada beberapa venue yang harus segera dikontak Mbak. Saya minta tolong sama Mbak Naura, tolong kontak sekarang ya Mbak. Oh, oke. Baik Mas Bim. Kasih cantik. Enggak, maksud saya segera ditelepon aja. Mari Mbak. Makasih, cantik. Emang gue cantik. Bukan gua yang ngomong, Mas Bimo tuh tadi yang ngomong. Gede banget sih. Makasih banyak ya Mbak Dila, udah berkenan untuk menunggu. Ya, nggak apa-apa Mas. Oh ya, ini surat resign untuk Mbak Dila yang udah ditandatangani oleh Patrian. Makasih ya Mas Bimo. Ya, sama-sama. Nah, mulai sekarang Mbak Dila juga udah bisa handover, jadi kalau ada apa-apa, Mbak Dila bisa bicara aja sama saya. Dan mulai sekarang juga Mbak Dila nggak usah repot-repot juga Mbak, buat ke Patrian ya. Jadi dia nggak mau ketemu aku lagi? Ini surat resign untuk Mbak Dila yang udah ditandatangani oleh Patrian. Makasih ya Mas Bimo. Ya, sama-sama. Nah, mulai sekarang Mbak Dila juga udah bisa handover, jadi kalau ada apa-apa, Mbak Dila bisa bicara aja sama saya. Dan mulai sekarang juga Mbak Dila nggak usah repot-repot juga Mbak, buat ke Patrian ya. Jadi dia nggak mau ketemu aku lagi? Baguslah, hidup aku nggak repot. Nah, untuk masalah penalti paling nanti saya infokan lagi ya lebih lanjut tentang skema pembayarannya atau hal-hal lain gitu. Oke, baik Mas. Ada pertanyaan lagi? Dah. Oke, kalau gitu saya izin pamit. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak. Makasih ya Mas Bimo. Alhamdulillah, satu persatu masalah aku selesai. Halo, Ram? Halo sayang, kamu masih ngurus handover ya? Ini masih banyak banget. Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti aku jemput ya. Aku mau ngajak kamu makan. Boleh. Sampai ketemu kalau gitu. Sampai ketemu. Tuh, 2, 3. Nih coba lihat dulu. Ih, bagus banget lagi, Nau. Sayang banget ya Adila nggak bisa ikutan. Ya udah, gimana lagi? Yuk. Ya, gue haus deh. Lucunya kan. Mbak Naura, Mbak Muti. Saya mau minta tolong sama Mbak Naura sama Mbak Muti. Tolong dong anterin barang-barang Patrian ke kamar. Ya, saya lagi banyak kerjaan. Takutnya nggak selesai, apalagi acara belum mulai. Nih, kebetulan. Serius ini? Iya, serius. Ini Mbak, kartu aksesnya di President Suite ya. Aduh, ini seriusan kita disuruh bawa barang? Iya serius, masa nggak ikhlas sih?
Ikhlas sih, ikhlas. Cuma udah dandan cantik kayak gini suruh bawa barang. Ya, tolonglah kali ini aja Mbak Muti ya. Iya boleh Mas Bimo, dengan senang hati. Sini kita anterin. Makasih banyak Mbak Naura. Iya sama-sama Mas Mbak Muti, makasih banyak. Serius? Udah ya buruan, barangnya Patrian. Terus lu bawa yang itu, gue bawa yang ini. Koper gede. Ya kan gue bawa tas. Dia mau nolongin gue yang susah. Apa lagi? Ya ampun, Nal, bagus banget hotelnya, gede banget. Ya ampun, ini sih lebih gede dari rumah gua ya. Gua tinggalin di panti, di kamar doang. Nal, Nal lihat deh Nal. Ih, sumpah masa kue ada emasnya? Ini emas bisa dimakan? Iya bisa lah. Ih, cobain kali ya, gua belum pernah makan emas seumur hidup. Lu jangan aneh-aneh deh punya Patrian. Iya, kalau gua makan satu juga dia gak bakalan tahu. Udah, keren banget bos kita, kayak banget gua mau video call Adila. Ya ampun, Dil, lihat deh, Dil. Kamar bos kita mewah banget, gede banget, Dil. Sumpah. Lu lihat deh, Dil, makanannya. Ya ampun, gue pengen banget tampil. Gak boleh sama Naura. Lihat nih, Dil. Dil, kamarnya lihat. Lihat, Dil. Ya ampun, empuk banget. Muti, lu apa-apaan sih? Kasurnya Patrian? Iya, empuk. Di panti tuh gak ada yang kayak gini. Barak semua, keras. Ya gue tau, bandel banget deh dibilangin. Gimana, udah cocok kan gue jadi old money? Cocok. Dil, lu gimana? Belum selesai juga kerjaan lo? Dikit lagi sih, tapi kayaknya aku tetap nggak kesana deh. Karena aku mau dinner sama Rama. Ya udah deh. Bye, selamat party. Dah. Bye. Ya, asik nggak ada Adila. Udah ya, cabut. Ya, no, fotoin gue dulu dong. Udah lo gak usah aneh deh. Ayo, buruan. Kok kalian ada di sini? Saya Pak, saya yang nyuruh mereka buat kesini untuk itu angkat-angkat koper di sini buat bantuin. Iya. Iya, udah selesai. Kita pamit dulu ya, Kak. Mas Bimo. Iya. Mari Pak, Mas Bimo. Makasih. Ya. Anuk. Rumah sakit Bapak. Jadi, Trian yang bayarin rumah sakit Bapak? Tapi kapan? Kenapa? Kamu gak bisa main-main sama keluarga aku, Trian. Halo, Rama. Maaf ya, aku gak bisa pergi sama kamu malam ini. Aku harus ke annual party-nya kantor mendadak. Aku akan kabarin kamu begitu selesai, jadi kamu gak usah jemput aku ya. Saya Muti dari tim Perkesing. Siapa? Siapa? Saya nggak bisa dengar suara kamu. Siapa?
Saya nggak tahu sampai kapan saya akan terus mikirin kamu, Adila. Saya pikir pertemuan kita sekarang ini adalah takdir dan jadi jawaban dari semua pertanyaan saya. Tapi nyatanya salah. Pertemuan kita seolah hanya untuk menghukum saya, Adila. Saya dipaksa untuk melihat kamu pergi dan bahagia bersama orang lain. Permisi, Pak. Acaranya sudah siap untuk dimulai, Pak. Adila udah datang. Hah? Maaf. Maksud saya, karyawan yang lain semuanya sudah datang? Untuk Mbak Adila sih saya belum lihat tanda-tandanya, Pak. Tapi untuk karyawan yang lain, sudah semua, Pak. Tinggal Bapak aja. Kita ke bawah ya. Silakan, Pak. Selamat malam dan selamat datang di acara Annual Party PT Nirwana. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja dengarkan sambutan dari CEO kita PT Nirwana, Bapak Trian Alvaro Pratama. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Malam hari ini bukan hanya kita merayakan keberhasilan kita setahun terakhir, tapi kita juga harus menghargai rekan-rekan kerja kita semua yang sudah bekerja keras. Jadi malam ini silakan kalian bersenang-senang dan nikmati acaranya. Please enjoy. Dan untuk sambutan selanjutnya mari kita dengarkan dari Bapak Andra. Ya, selamat malam Lucy. Adilanya mana ya? Mbak Adila masih di kantor, Pak. Katanya lagi banyak kerjaan, jadi katanya nggak bisa datang ke sini. Ya udah, mari. Iya, Pak. Kenapa sih kok Mbak Adila yang ditanya? Dia nggak perhatiin aku apa? Pak. Paten kok minum minuman, Pak? Bim. Oh, Mbak, maaf. Bim. Boleh minta tolong untuk antar saya ke kamar nggak, Bim? Baik, Pak. Biar saya antar, Pak. Ayo, mari, Pak. Kok tiba-tiba badan saya nggak enak ya, Bim? Hati-hati, Pak. Gimana, Pak? Bim, kamu balik aja ke acaranya. Saya titip ke kamu. Pak, tapi kalau nanti ada apa, Pak? Nggak apa-apa. Ini paling sebentar lagi nggak apa-apa kok. Pak, saya antar aja sampai depan kamar ya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah enakan, saya turun lagi. Baik, kalau gitu, Pak. Saya akan pastikan acara berjalan dengan lancar, Pak. Makasih ya, Bim. Mari, Pak. Oke guys. Dia. Ya ampun lo Patrian mana? Patrian tadi habis ngasih sambutan terus ngapain kemana? Tumben lo nyariin Patrian ngapain? Enggak. Mau kirim foto yang tadi dong. Dia ntar dulu. Iya lu buru-buru banget sih. Mana sih? Masih mau? Masih mau? Mbak Dula. Patrian mana? Patriannya itu udah saya anterin. Saya butuh ketemu Patrian sekarang juga. Aduh, Mbak Dula, Pak. Mas Bimo bisa anterin saya nggak? Patrian lagi istirahat, ini acara penting banget. Tolong dong. Patrian tuh nitipin acara ini buat saya, Mbak. Saya harus tanggung jawab. Yang penting banget, Mbak. Aku harus pastiin, bener nggak dia yang bayarin semua pengobatan Bapak? Kalau iya, buat apa? Dan aku nggak mau punya utang budi sama dia. Ya udah, kalau nggak gini aja deh. Nih Mbak Adila nyamperin sendiri. Ini kamarnya ada di 917 Presiden Suite. Saya nggak bisa tinggal, Mbak. Acara ini penting banget ya. Oke, makasih ya, Mas.
Patrian! Pak, jelasin ke saya. Kenapa Bapak bayarin tagihan rumah sakit Bapak saya? Adila, kamu datang? Apa sih, Pak? Jawab aja. Kenapa Bapak bayarin tagihan rumah sakit Bapak saya? Makasih ya kamu udah datang ke sini. Apaan sih, Pak? Pak, jawab dong. Aduh, Pak, jangan cari alasan. Jangan bercanda dulu deh. Kenapa bayarin tagihan rumah sakit Bapak saya? Sebentar, kepala saya pusing banget. Saya nggak tahu kenapa. Aduh, Pak. Tolong anterin saya ke kamar dia. Yaudah. Duh. Udah. Wah, keras banget sih. Aduh. Pak, urut, Pak. Aduh. Berat banget sih. Emang nggak apa-apa kok. Udah, pulang ah. Nyesakin. Aduh, berat banget ya Allah. Gila ya, berat banget. Adila kemana ya? Kok di telepon gak diangkat-angkat? Sebenarnya orang itu siapa sih? Setiap kali Adila sama orang itu, pasti terjadi sesuatu hal yang buruk. Semoga kali ini firasatku salah. Adila, kamu di mana sih? Dokter Rama. Mut. Dokter Rama pasti mau jemput Adila ya ke sini. Iya, kamu lihat Adila nggak? Tadi sih ketemu tapi bentar doang. Terus nggak tahu sekarang Adilanya kemana. Tadi sih terakhir sama Mas Bimo sih. Mas Bimo? Iya. Ini orang ya Mas Bimo? Iya. Sini. Apaan? Tunangannya Adila. Siap. Ya Pak, bisa ada yang saya bantu? Iya Mas, saya ingin bertemu sama Adila. Adilanya di mana ya? Adilanya lagi di atas Pak dengan Patrian. Mas Bimo? Iya. Ini orang ya Mas Bimo? Iya. Sini. Apaan? Tunangannya Adila. Siap. Ya Pak, bisa
ada yang saya bantu? Iya mas, saya ingin bertemu sama Adila. Adilanya di mana ya? Adilanya lagi di atas Pak dengan Patrian. Adila sama Trian. Tolong antarkan saya ke sana sekarang. Pak, tapi maaf saya... Mas Bimo, saya cuma ingin memastikan bahwa Adila baik-baik saja. Karena setiap kali Adila sama Trian, selalu terjadi sesuatu hal yang buruk sama Adila. Jadi tolong antarkan saya sekarang. Bisa? Aduh. Ayo dong mas, apa susahnya sih? Tapi Pak, saya disuruh Patrian buat... Mas, tolong anterin saya. Anterin aja Mas Bimo. Ini ada apa sih, Bimo? Ini Pak, ada Dokter Rama, tunangannya Mbak Adila. Ingin bertemu dengan Mbak Adila, tapi Mbak Adilanya lagi di atas dengan Patrian. Ya anterin ke atas dong, Bimo. Masa tunangannya nggak boleh nemuin? Mas Trian juga pasti bakal santai kok. Iya, tapi Pak, saya kan... Bimo, biar acara ini saya ngurus ya. Ini tunangannya loh. Kita nggak punya hak buat ngalangin dia. Ya udah kalau gitu. Ya. Nih. Sekalian pakai kartu akses saya ya. Dani. Silakan, Dokter. Ayo, mari. Di mana? Meetingnya di kamar hotel? Biasanya sih Patrian sama kalau lagi ada meeting darurat kayak gini sudah disiapkan ruangan untuk Patrian khusus. Sebenarnya ada apa, Adila? Kenapa tadi kamu tiba-tiba memutuskan untuk kesini? Pak. Sebentar Pak, biar saya cek dulu. Saya cuma mau jemput Adila. Ya, saya paham. Saya hanya memastikan jika Patrian dan Mbak Adila ini sedang meeting untuk membahas hal yang rahasia. Dokter Rama, kita ikutin aja dulu. Takutnya nanti malah Adila yang kena masalah. Sebentar saya cek dulu. Patrian, permisi Pak. Pak, saya izin masuk ya Pak. Patrian. Pak, saya di depan, Pak. Dok, jangan dok. Adila! Adila! Dila! Dia bangun, dia. Patrian? Dia. Patrian? Pak? Pak bangun, Pak. Dia. Gawat. Dia. Ada Dokter Rama. Pak. Ada Rama. Rama. Adila, aku nggak nyangka. Apaan sih? Kok kita kayak gini sih? Pak! Apa-apaan sih, Pak? Gila ya? Ram, Dil.
kemana, Pak? Dikancingin dulu bajunya, Pak. Tolong sepatu saya, Bim. Hati-hati, Pak. Saya harus kejar Adila. Tunggu, Pak. Rama. 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 Pelan-pelan. Kan masih pusing. Aduh. Dia. Rama. Tolong dengerin aku dulu. Aku tahu apa yang kamu lihat, tapi kamu harus percaya sama aku. Kamu masuk berdua sama Trian ke dalam kamar itu kan? Tolong kasih aku kesempatan buat jelasin. Gak ada lagi yang perlu dijelasin dia. Tolong. Lama. Dia. Ram. Pusing banget. Dia. Dia, udah. Biarin dokter Rama sendiri dulu sampai dia tenang ya. Gak semua orang bisa mencerna kejadian ini, Dia. Sabar dulu ya. Enggak, aku gak bisa kehilangan Rama tuh, gak bisa. Dil, dengerin gue, pasti dokter Rama mau dengerin lu kok. Lu tenang dulu sekarang ya, kasih dia waktu. Sekarang kita balik dulu ya. Tenangin diri lu juga. Dani. Misi, Pak. Ada apaan sih? Mas, ini ada apaan sih? Pak Bimo, tadi Naura, Adila, Muti, ini sekarang kalian ada apaan sih? Tunangnya tadi ngelihat Patrian sama Mbak Dila seranjang. Seranjang? Iya, Pak. Enggak, itu semua salah paham. Gue harus jelasin ke Adila. Mas, nggak bisa. Mas, please. Kita nggak boleh gegabah, oke? Lihat CCTV, ya. Mending kita mau balik kamar aja, ya. Oke? Kita bicara sambil kepala dingin. Oke? Ayo. Bim, ayo bantu Bim. Dani. Dan aku gak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu kemana aja selama ini? Dani, Sorry, untuk sekarang aku belum bisa ngobrol sama kamu. Dan aku cuma pengen ngobrol sama kamu sebentar. Iya, aku janji lain waktu. Tapi nggak sekarang. Hati-hati, Pak. Pelan-pelan aja, Pak, jalannya, Pak. Patrian kenapa itu sampai dibopong gitu sama Mas Bimo? Badila juga. Ini sebenarnya ada apa sih? Aku harus cari tahu. Pelan-pelan. Aduh. Bentar, dikit lagi. Dikit lagi nyampe kok. Panas. Aduh, sabar. Ini mobilnya nih. Bentar. Nih dia nih, Pak. Aduh.
dengan Mbak Muti? Iya benar-benar. Pak, saya minta minumnya ya. Iya Mbak, ambil aja. Dil, lo minum dulu Dil. Kamu pasti kecewa banget sama aku, Mut. Dil, lo nggak inget satu hal apapun, Dil. Nggak jelas banget sih. Bagi minum ya.